Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. 2 hari kemudian, Om ngirim uang ke Amri ya kemarin. Utang Gita jadi nambah ya Om. Gita terpaksa memulai pembicaraan paginya dengan orang yang telah 2 hari ini sangat canggung untuk dia temui. Jeffy yang baru saja memanggang roti merasa ini keajaiban, karena setelah kejadian itu Gita selalu terkesan menghindar, dan hanya melakukan kewajibannya sebagai pembantu dengan komunikasi yang sebisa mungkin diminimalkan. Ya wajar Jeffy berkesimpulan seperti itu, jangankan bercanda seperti biasanya. Untuk menyapa Jeffy saja kadang pembantunya itu ogah bukan kepalang. Kalau berpapasan pun di rumah, Gita lebih milih menunduk lalu balik badan. Kalau diajak makan bersama pun dia lebih memilih masuk kamar dengan alasan belajar. Kalau diajak keluar malam-malam buat belanja dia bilang mau tidur cepat, padahal aslinya teleponan sampai tengah malam. Ketawa ketiwi, tak tahu hari. Sampai Kunti pun kalau dengar itu pasti insecure dengan wanita yang sedang meletakkan kain lap di bahunya tersebut. Iya, tapi utang lu nggak nambah. Santai aja, ucap Jeffy memberikan jawaban. Om tapi uangnya kebanyakan kalau 3 juta, itu kan gaji Gita lebih dari 1 bulan, entar kalau Om rugi gimana? Anggap aja rasa terima kasih gue atas kejadian sore itu. Udah lu nggak usah nanya-nanya. Entar lu malah ngajak gue berdebat lagi. Jeffy mengangkat rotinya dari pemanggang lalu mengoleskan selai nanas di atasnya. Pikiran Gita sepertinya lagi lancar jaya. Dia segera menangkap maksud Jeffy yang memaknai kejadian sore laknat itu adalah untuk membeli tubuhnya yang berharga, sehingga apapun yang terjadi pada mereka berdua dalam 10 menit itu, majikannya hargai dengan harta. Om, ingat ya Om. Gita ini bukan barang jualan Om. Gita, ucapan Gita terputus karena Jeffy sudah berbicara duluan untuk memberikan pemikirannya. Jadi lu ikhlas ngasih tubuh lu ke gue? Gita terdiam lama. Dia gigit bibir bawahnya dengan perasaan menyesal. Lalu dia bersiap putar badan ke belakang, menyerah untuk kembali memulai perdebatan. Git. Seharusnya lu berhak minta uang lebih dibanding hanya 3 juta itu ke gue. Pengalaman pertama kan itu buat lu. Tunjukkan kalau diri lu berharga Git. Pembicaraan Jeffy itu membuat Gita menghentikan langkahnya. Ada yang memberontak di rongga dadanya. Udahlah Om, anggap aja itu khilaf. Om khilaf, Gita khilaf. Selanjutnya tolong jangan mengungkit itu lagi karena seharusnya semuanya mesti dilakukan dengan cinta bukan nafsu belaka. Jeffy tertawa, bocah ingusan ini mana paham dengan yang namanya cinta. Paling yang selama ini dia alami hanya cinta monyet saja. Tak lebih tak kurang. Git, orang di umur lu masih termasuk labil kalau ukuran seorang manusia dewasa. Pengalaman lu, pembelajaran lu, semuanya masih belum menunjukkan lu ngerti apapun. Jangan sok tahu lu dengan cinta kalau selama ini lu hanya bermodalkan nonton drama Korea. Pacar aja nggak punya, gimana ada pengalaman? Jeffy tertawa meremehkan. Telinga Gita panas mendengar majikannya itu cekikikan. Sebenarnya dia masih punya amunisi untuk membantah dan membolak-balik pembicaraan Jeffy barusan. Tapi karena dia tak mau merusak paginya yang indah, dia tinggalkan Jeffy di dapur itu sendirian. Lebih baik dia menyiram tanaman di luar dibanding meladeni om-om mesum itu sekali lagi. Ogah lihat dia juga, bikin nyeri hati aja bawaannya. Syukur-syukur Gita tak cepat tua karena berurusan dengan dia. Siangnya Gita kembali membuka buku-buku SMA-nya karena besok adalah ujian masuk universitas yang dia tuju. Duduk di meja kerja di kamarnya saja, mencoret-coret lembaran kertas ketika mengerjakan soal hitung-hitungan, lalu sesekali mengecek handphonenya karena Fares ingin mengetahui kabarnya. Memang sudah beberapa hari ini mereka dekat, chatnya juga intens dari bangun tidur ke tidur lagi,
tapi mereka tak ada kesempatan bertemu kecuali besok hari sesuai yang telah direncanakan pada hari-hari sebelumnya. Semoga besok adalah hari yang baik, meskipun tetap saja hari yang mendebarkan untuk Gita karena harus menyelesaikan ujian, tapi siangnya pasti akan menyenangkan sekali untuknya, karena Fares akan mengajaknya berjalan-jalan keliling kota. Fares sebenarnya tak menyentuh bukunya sama sekali, padahal kelulusannya dari SMA sudah lebih dari 2 tahun yang lalu. Laki-laki itu malah menyarankan Gita tak usah panik, karena ujian masuk universitas itu ada jaminan lulus 100% asalkan pendaftarnya punya ijazah SMA. Dia juga menjelaskan jika pihak universitas butuh mahasiswa untuk menjalankan operasional kampus yang sedikit sekali disokong oleh dana pemerintah. Tapi karena Gita anaknya itu panikan dan gerasa-gerusu, dia tetap saja merasa perlu belajar karena selama SMA nilainya terlalu pas-pasan alias tak cukup baik untuk dibawa ke jenjang selanjutnya. Gadis itu berharap nilai ujiannya nanti tak terlalu buruk sehingga dapat bersaing dengan pendaftar lainnya. Sembari asik menggores-gores kertas dengan pensil, telepon berbunyi. Sepertinya Fares tak sabaran menunggu Gita membalas pesannya yang mengkonfirmasi apakah Gita akan diantar Jeffy besok pagi atau tidak. Halo Git, iya Res. Kalau kamu nggak diantar Jeffy entar pagi, kamu naik ojek aja sampai depan portal perumahan, entar aku jemput di sana. Biar kita bisa datang barengan. Gita berbunga-bunga. Rasanya keberadaan Fares akan memberinya semangat lebih untuk menjalani ujian yang akan diadakan kurang 24 jam lagi. Jadi tak sabar menunggu besok pagi. Aku kasih tahu besok ya, aku lagi takut bicara sama Om Jeffy. Kok gitu? Gita salah ngomong, kalau jujur dia malu, kalau nggak jujur terpaksa menutupi hal ini dengan kebohongan yang baru. Nggak Res, lihat besok ya. Kamu bohong ya Git, kan kita janji nggak boleh ada yang ditutupi dari diri kita berdua. Gita ingat perjanjian yang kemarin Fares ikrarkan padanya. Berbicara sejujurnya tak perlu ditambah atau dikurangi. Dan itu berlaku untuk keduanya sampai mereka mati. Kamu tahu aku dudakan Git, punya banyak mantan yang selalu aku tipu jika aku perjaka, penjahat kelamin juga. Apa kamu sekarang masih merasa aku terlalu sempurna untuk kamu mengakui siapa diri kamu sebenarnya? Tadi malam mereka memang teleponan hampir mencapai dini hari, dari sana Gita tahu siapa sebenarnya laki-laki ini dan apa yang telah dilewatinya. Yang Gita tidak tahu sekarang ini adalah siapa keluarganya dan bagaimana asal-usulnya karena memang pembicaraannya belum sampai ke arah sana. Res. Besok ya aku jelasin mengenai Om Jeffy. Aku mau fokus ujian dulu ya Res. Dadah. Gita mematikan panggilan itu, melempar HP-nya ke kasur, lalu menempelkan wajahnya ke meja. Kenapa harus ada perjanjian seperti itu? Rasanya malu sekali mengakui hal yang telah dilakukannya dengan majikannya tersebut, apalagi kepada sahabat dekat yang baru dikenalnya seperti Fares. Pagi harinya. Pagi ini sepertinya mau hujan karena sinar matahari terhalangi awan gelap. Gita sudah bersiap dengan tas ransel di punggungnya, kemeja beserta rok hitam yang melekat di badannya, dan tentu saja otak yang terisi sedikit untuk menjawab soal ujian yang nanti diberikan pihak universitas. Dia tutup pintu kamar itu setelah memastikan penampilannya rapi. Lalu bergerak keluar untuk segera meninggalkan rumah mewah ini. Di ruang tamu, Jeffy sudah menanti. Laki-laki metroseksual itu juga tak kalah siap untuk berangkat dengan penampilannya yang elegan tapi santai. Berkemeja pantai, memakai celana jeans navy, menyekatkan kacamata hitam di atas kancing kemeja yang dia pakai, dan tentunya jam tangan di pergelangan beserta satu kunci mobil di genggamannya yang kekar. Laki-laki itu sepertinya ingat dengan hari ini adalah hari ujian masuk untuk anak walinya tersebut. Padahal Gita tak memberitahu apa-apa saat mereka tadi makan pagi di meja makan yang sama, tapi inisiatif Om ini untuk mengantarkannya ke kampus itu bisa membuat buyar rencananya dengan Fares. Buruan berangkat, tumben lu bedakan, dan pakai lipstik merah segala.
Ini ujian woi bukan kondangan. Gita memang memakai lipstik yang warnanya rada cerah, tak seperti lipstik yang pernah dibelikan laki-laki ini yang berwarna nude nuansa merah muda. Itu dia lakukan agar penampilannya tak terlalu pucat dan menarik perhatian Fares tentunya. Gita pergi sendiri aja Om Jeff, naik ojek aja. Lu nggak lihat ini mau hujan. Mau lu basah-basahan sampai sana. Jeffy memberikan pertimbangan pada Gita yang kelihatannya sudah tak tenang. Nggak bakal kehujanan kok Om, lagian pakai motor bisa kok 15 menit juga nyampe, kalau pakai mobil mungkin lebih lama karena entar macet di jalan. Alasan? Bilang aja lu punya rencana lain sama buaya cilik yang namanya Fares itu kan ya. Lu kira gue nggak tahu kalau lu sering teleponan sama dia sampai tengah malam. Gue udah bilang berkali-kali, jangan pacaran dulu sama laki-laki. Hidup di sini buas basa Gita Dewani, paham nggak sih lu? Gita kan nggak pacaran Om, cuman temanan aja, ucap Gita membela diri. Temanan apanya? Dia itu punya maksud buat deketin lu. Lu bego aja sih mau aja keperangkap jebakan yang dibikin buaya. Ya udah, ayo berangkat, entar telat loh. Jeffy sifatnya memang pantang kalah, Gita jadi malu karena sudah ketahuan teleponan malam-malam. Gadis itu dudukkan badannya di bangku depan tepat di samping Jeffy, lalu dia kirimkan pesan ke Fares mengenai perihal pembatalan janji mereka untuk berangkat bersama pagi ini. Bucin amat sih lu, cowok gitu doang diladeni, hina Jeffy. Om ini kenapa sih suka heboh sendiri, kata Om Gita nggak ngerti apa-apa soal cinta, tapi waktu Gita mau belajar tentang cinta Om malah halang-halangin, sebal tahu nggak? Jeffy terjebak dengan omongannya sendiri, lalu dia jalankan mobil sportnya dengan pelan-pelan keluar gerbang dan kembali memberhentikannya untuk mengunci pintu gerbang itu kembali. Gita kesal, Jeffy tahu itu. Satupun kalimat tak ada yang keluar dari mulutnya setelah pernyataan terakhir yang bikin Jeffy mati kutu itu dilontarkan. Mereka berdua betah berdiam di tengah perjalanan yang padat, lalu lintas lagi macet total karena beberapa meter di depan ada kecelakaan pick-up yang terbalik dan menabrak pembatas jalan. Beberapa orang terlihat sibuk mengevakuasi pengemudi yang untungnya masih selamat dan kendaraannya agar lalu lintas dapat kembali normal. Udara semakin dingin karena hujan yang turun bercampur dengan deru udara yang dikeluarkan AC mobil. Tapi lebih dingin lagi dua orang di dalamnya yang sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Musik sedari tadi mengalun lembut memasuki telinga tetapi tetap saja tak bisa menetralisir pikiran mereka berdua yang sedang berkecamuk. Mending naik ojek tadi, pasti udah sampai. Gita cari perkara karena memulai pembicaraan yang membuat pria tampan itu segera menatapnya tajam. Turun lu, pergi aja sendiri ke sana. Gita langsung melepaskan sabuk pengaman. Jeffy yang awalnya hanya niatnya memberikan gertakan tak berkutik ketika Gita sudah sigap membuka pintu mobil dan berlari untuk mencari jalan di antara ramainya kendaraan. Sialan, gadis ini ternyata sudah pantang diancam. Sekarang Jeffy terpaksa menghubungi nomor gadis itu untuk minta maaf dan mengiba, tapi sayang tak diangkat-angkat dan tak tahu dia entah kemana. Sesulit-sulitnya membesarkan anak memang adalah anak perempuan. Perempuan sering dijadikan objek kekerasan, penindasan, dan pemuasan nafsu laki-laki. Tetapi sayangnya Gita yang sudah pernah diwanti-wanti malah terlihat sedang duduk berdua dengan laki-laki yang harus dihindarinya atas perintah Jeffy. Sekarang om-om itu sudah melongok dari jendela kaca ke dalam ruangan yang belum ada pengawas tersebut. Jeffy awalnya sungkan membuat keributan tetapi karena nomor Gita sedari tadi tak bisa dihubungi dan sekarang keduanya terlihat bermesraan di dalam ruangan, Jeffy langkahkan kaki dengan niat menyadarkan anak walinya itu dari rayuan seorang buaya. Hai Jeff, bertemu di sini. Kamu apa kabar? Masih ingat aku nggak? Seorang wanita berkulit kuning langsat, rambut sebahu, berkacamata, dan berlesung pipi menghalangi langkah Jeffy yang penuh emosi. Alah sialan, malah bertemu mantan yang mana lagi nih,
Saking banyaknya wanita di masa lalunya, bujang lapuk itu jadi lupa dibuatnya. "Hai, kamu kenapa?" Wanita itu melambai-lambai ke arah Jeffy yang masih celingak-celinguk memperhatikan Fares dan Gita lagi asik bercengkrama dari luar jendela. Alamak, ini wanita cantik mengganggu langkah dan pandangannya saja untuk mencapai ruangan tersebut. "Jeff, ya udah deh kalau kamu nggak ingat, aku permisi ya." Ucapnya hendak pergi karena tak merasa dihargai. "Ya udah sana," bentak Jeffy dengan wanita ini karena menghalangi langkahnya sedari tadi. Pria yang berkemeja pantai itu tak tertarik dengan wanita yang pernah dia pakai, apalagi wanita tersebut sudah menjadi masa lalu yang tak penting untuk diingat. Memulai dengannya sekali lagi, sama saja dengan membaca buku 2 kali. Endingnya tak akan berubah bagaimanapun diusahakan sedemikian rupa. Telat 3 detik, ternyata pria yang melangkah dari sisi timur ruangan tempat Gita akan ujian adalah seorang pengawas yang ditunjuk universitas. Niat Jeffy untuk bikin keributan terpaksa harus diurungkan. Tak lucu juga, kalau nanti Gita disebut-sebut punya wali kolot oleh kalangan akademisi. Jeffy kini harus menunggu selama 3 jam sampai ujian selesai dilaksanakan. Untuk sementara waktu dia putuskan akan menghabiskan waktunya di tempat lain sembari menunggu Gita selesai melaksanakan ujiannya. Berjalan-jalan, berputar-putar, tebar pesona, tiduran, apapunlah aktivitasnya, yang pasti dia tak boleh telat untuk ke sini agar anak walinya itu dapat dia ceramahi dan dia angkut ke suatu tempat yang sudah dia rencanakan untuk melarikan diri. Seharusnya waktunya hampir tepat, jam 11 siang sesuai jadwal yang pernah Jeffy lihat di papan pengumuman universitas. Jeffy pun datang ke sini tak telat, malah 10 menit lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Dia kembali melongok ke arah kaca jendela, memperhatikan bangku dengan urutan kedua, yang seharusnya anak walinya itu duduk di sana tepat di samping buaya darat yang ingin Jeffy labrak setelah pengawas pergi membawa kertas ujian mereka. Tapi nihil, yang di dalam sana hanya tinggal beberapa manusia yang sepertinya lagi terpontang-panting menyelesaikan ujian mereka di waktu yang semakin singkat. Sedangkan peserta lainnya sudah keluar ruangan duluan karena telah menyelesaikan semua soalnya, tapi tak dapat dipastikan dapat dijawab dengan tepat atau hanya sebuah bentuk kepasrahan diri karena kalau semakin dipaksakan di dalam malah otak yang semakin berasap. Jeffy kehilangan jejak. 2 orang yang dicarinya sudah meninggalkan ruangan. Sekarang mau kemana dia cari gadis itu dengan kondisi HP-nya dimatikan seperti ini? Bukan masalah Fares saja sekarang Yeseng lebih mendesak, tapi Jeffy harus melarikan diri sebelum maminya itu mengendus semua akal bulusnya yang ingin menghindari perjodohan Yanfei sudah direncanakan. Jangan salah-salah, dari sekian banyak dusta yang pernah Jeffy rangkai selama ini, Tresna tentu saja sudah memahami tingkah pola anaknya itu. Tak mungkin disampai didustai berkali-kali. Hanya keledai saja yang bisa jatuh ke lubang yang sampai kali ketiga. Jika Gita masih di rumah itu dan batal berangkat bersamanya, bisa-bisa rahasia Jeffy bisa dikuliti habis-habisan. Maminya itu dulu pernah bekerja sebagai pengacara sampai umur 30-an, jiwa menginterogasinya itu di level berbahaya untuk semua keterangan Jeffy yang gemar berdusta. Apalagi yang dihadapinya seorang Gita yang lugunya ampun-ampunan, belum apa-apa dipastikan gadis itu sudah membongkar-bongkar semua rahasia yang Jeffy punya. Sekarang entah di mana gadis itu berada, tapi yang pasti sebelum jam 3 sore mereka harus cabut dari kota ini dan memulai liburan terpaksa ini dengan secepatnya. Sejujurnya tak ada persiapan apa-apa. Hanya uang tunai beserta kartu-kartu di dompet Jeffy yang sudah diserahkan Gita 2 hari yang lalu di atas meja kerja, walaupun hanya dengan pemberitahuan secarik kertas dengan keterangan di bawahnya jika dia tak butuh semua harta yang diberikan padanya. Ya benar, gadis itu tak memakai sedikit pun uangnya, dan bahkan uang yang diberikan Jeffy karena kesalahpahaman seranjang berdua pun diserahkan utuh kembali padanya. Bagi Jeffy, Gita belum mengerti bagaimana cara dia menghargai dirinya sendiri.
dan masih memilih memakai perasaannya dibanding logika yang seharusnya sudah berjalan baik di usianya yang sudah hampir berkepala dua. Jeffy mulai mencari, sudah 2 kali dia bolak-balik berputar-putar tak tahu arah yang ditujunya. Jeffy yakin wanita itu pasti lagi dibawa berenang-renang dulu sana buaya darat sebelum diterkam saat Gita tenggelam mangap-mangap. Dan anehnya, sejak ketemu Fares entah kenapa gadis itu tak menakuti jika kesempatan kuliahnya hilang dibanding harus mengalah menaklukkan nafsunya untuk dapat pacar pertama. Anak remaja yang beberapa tahun lagi masuk usia dewasa itu memang sulit ditebak kemauannya apa. Sudah hampir 2 jam Jeffy uring-uringan melakukan pencarian, akhirnya orang yang dicari menghubunginya tiba-tiba. Jeffy segera angkat teleponnya dengan segera, dan jantung Jeffy hampir copot dibuatnya. "Om, ada mami Om di rumah dan udah rame di sini. Om kapan pulang?" Sejak kapan hari Minggu berganti ke Sabtu, kayaknya maminya ini merasa kalender yang dipakainya itu adalah waktu Alaska dan mesti dikonversi dulu ke waktu Indonesia. Ups, bukan. Nyonya itu sepertinya sudah tak mempan lagi ditipu Jeffy sampai berkali-kali tapi untung saja laki-laki itu sudah siap mengantisipasi. "Baca chat gue Git." Gita yang sedang menunggu kepulangan Jeffy langsung memisahkan diri dari para tamu yang datang ke rumah ini 1 menit yang lalu. Sebenarnya dia juga baru setengah jam mencapai rumah dan berharap bisa menenangkan diri. Jika bukan karena perintah mengetahui keberadaan Jeffy sepertinya handphonenya tak akan dinyalakan sampai besok hari. "Jeffy, lu keluar sekarang gue tunggu di portal." "Sekarang? Sepertinya ini penting." "Iya sepenting kata, sekarang," yang dicapslok oleh pengirim pesan tersebut. Gita minta izin keluar sebentar pada nyonya besar dengan dalih membeli minuman untuk para tamu dari 2 keluarga yang sudah datang. Lalu dia berlari menuju tempat yang diinstruksikan Jeffy tadi lalu kembali menghubungi majikannya itu untuk mengkonfirmasi di mana keberadaannya saat ini. "Om, Gita udah di portal, emang Om di mana?" ucapnya dengan gugup. "Tunggu gue 5 menit lagi, gue lagi di jalan." Gita yang masih memakai baju kemeja yang sekarang berantakan, menunggu Jeffy dengan jantung berdegup. Entah kenapa kini malah dia yang merasa sedang ikutan dikejar-kejar oleh tamu yang ditinggalkan. Sesekali dia menoleh ke arah belakang dengan ketakutan, takut jika ada salah seseorang menyuruhnya pulang ke rumah itu kembali. Tak lama mobil sport hitam Jeffy datang. Pria itu membukakan kaca samping agar Gita menyadari keberadaannya dan menyuruh gadis itu memasuki mobilnya dengan segera. Gita tergopoh-gopoh duduk di samping pria tersebut dan memasang sabuk pengamannya tergesa-gesa. "Kenapa lu? Tadi perasaan sebelum ujian bahagia amat tuh muka, yang ketawa-ketawa bareng Fares di kelas itu lu kan?" Jeffy melihat ada raut berbeda di muka pembantunya tersebut. Gita diam saja, tak mau menanggapi apapun pertanyaannya. Hanya saja hatinya terasa dihujani sembilu saat mendengar nama itu lagi. Jeffy yang sedang mengemut lollipop agar stresnya dapat diredam lalu memindahkan lollipop tersebut ke bibir Gita yang sedang terkatup. Dia paksa gadis itu menghisap lollipop yang berasal dari mulutnya itu. "Lu cobain ini, penghilang stres, udah nggak usah jijik, kita sudah pernah berbagi ludah berapa hari yang lalu." Gita membuka mulutnya, mulai menghisap permen tangkai itu dengan pelan-pelan. Ada campuran aroma mint dari mulut Jeffy yang biasanya merokok dengan taste tersebut. "Gimana enak?" Gita mengangguk, rasa manisnya benar-benar dapat menurunkan kortisol sebagai pemacu stres, rasanya sedikit lebih tenang sekarang. "Ada obat yang lebih baik dibanding itu sih Git, yaitu bercinta. Tapi buat lu jangan deh, gue soalnya mesti mempertanggungjawabkan lu ke cinta pertama gue, Mbak Sumi." "Om beneran cinta ke Ibu Gita?" tanya Gita penasaran. "Iya, kalau kata orang cinta pertama anak laki-laki itu sebenarnya adalah ibunya, maka cinta pertama gue itu adalah pembantu gue. Dia yang selalu ada buat gue sampai gue remaja. Di saat kedua orang tua gue sibuk sendiri dengan urusannya." Jeffy menurunkan kacamata anti radiasinya dari puncak kepala ke matanya.
Cahaya matahari mulai tinggi dan menyilaukan, sementara Gita masih menatap majikannya itu dengan tatapan tak percaya. Om, apa yang Om pikirin saat bertemu Gita? 50% ibu lu, 30% anak remaja selebor yang sangat naif dalam menilai sesuatu, sedangkan 20% lagi adalah wanita matang yang bertubuh seksi maksimal. Itu. Gita mengangguk sekali lagi, mengusap air mata yang masih tersisa di pipi kanannya. Lu kenapa sih Git? Pertanyaan lu tumben rada-rada bermutu. Jeffy menoleh ke arah gadis yang rambutnya terurai berantakan itu sebentar lalu kembali fokus ke jalanan. Enggak Om, kasih tahu aja kenapa sih. Mulai main rahasia-rahasiaan lu sama gue. Gue ini wali lu loh ya, yang artinya posisi gue sama dengan ayah ibu lu, dan bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi sama lu di kampus itu. Gita tetap bungkam, dia diam sebentar, kembali asik dengan lollipopnya, kemudian setelah tenang, dia berusaha mengalihkan topik pembicaraan ke arah yang lainnya. Bersambung.